Oke, kita awali perjalanan kita dari titik 0 km Kota Semarang. Dari titik 0, kita masuk pintu gerbang Kota Lama, yaitu Government Park, atau lebih dikenal sebagai Jembatan Berok. Jembatan Berok memiliki nilai historis tinggi. Dahulu, jembatan ini merupakan penghubung utama masyarakat yang tinggal di Kota Lama dengan masyarakat luar. Jembatan ini merupakan simbol pembatasan golongan kaya kolonialis Belanda dan pribumi. Orang-orang di sekitar kawasan Kota Lama tidak dapat masuk ke Kota Lama karena terdapat penjagaan yang ketat. Dari Jembatan Berok ini, kita dapat melihat kokohnya bangunan-bangunan di Kota Lama. Ada gedung bekas kantor Asosiasi Dagang Semarang dan gedung bekas kantor Maskapai Perdagangan Belanda, yang secara bersama-sama keduanya membentuk gerbang Kota Lama. Kita berada di depan gedung Pelni di Jalan Ikutan Tular Semarang. Berdiri di tahun 1918, boleh dibilang gedung ini adalah saksi bisu kejayaan Samudra. Awalnya, gedung ini berdiri di tepi Kali Semarang. Sungainya cukup dalam dan lebar. Jadi, kapal-kapal besar bisa merapat dan bongkar muat di depan gedung ini. Tercatat ada 70 jalur pelayaran yang menghubungkan 400 pelabuhan di seluruh dunia. Ini adalah gedung bekas kantor Maskapai Perdagangan Belanda, sekarang kantor Bank Mandiri. Lokasinya di Jalan Emputan Tular. Didirikan pada tahun 1824 oleh Raja William I setelah bubarnya VOC. Wow, sudah berumur juga ya gedung ini. Di sebelahnya ada gedung Jakarta Lloyd. Dahulu perusahaan pelayaran terbesar asal Belanda berkantor di gedung ini. Ayo kita susuri kawasan Kota Lama menuju jantungnya Kota Lama. Mau tahu kan jantungnya Kota Lama? Yap, jantung Kota Lama ada di Taman Sri Gunting. Melewati gedung-gedung tua yang terawat rapi, kita terasa seperti dibawa ke masa kolonial. Secara umum, jalanan tertata rapi sehingga menambah indah kawasan Kota Lama.
Anda bisa mampir di rumah makan, kafe, atau resto ya. Ingat ya, tetap terapkan protokol kesehatan. Akhirnya, sampailah kita di Taman Sri Gunting dengan ikonnya Gereja Belendo. Gereja Belenduk Semarang merupakan gereja yang dibangun pada tahun 1753. Gedung bergaya neoklasik ini bernama Gereja GPIB Immanuel. Disebut Gereja Belenduk karena bentuk kubahnya menggelembung. Sampai sekarang, nama asli gereja ini tidak diketahui. Gedung Marba terletak di salah satu sudut kota lama, seberang Taman Sri Gunting. Gedung ini dibangun pada pertengahan abad 19, merupakan bangunan dengan 2 lantai. Pembangunan gedung ini diprakarsai oleh Martha Bayunet, seorang warga negara Yaman yang merupakan seorang saudagar kaya pada zaman itu. Untuk mengenang jasanya, bangunan itu dinamai singkatan, namanya Marba. Gedung ini awalnya digunakan sebagai kantor usaha pelayaran atau ekspedisi muatan kapal laut. Gedung Asuransi Jiwasraya menjadi salah satu bangunan cagar budaya yang berada di kawasan Kota Lama. Dibangun sekitar tahun 1916 dengan Herman Thomas Karsten sebagai arsitek. Dahulu, gedung ini adalah kantor perusahaan asuransi jiwa milik Belanda. Di dalam gedung ini ada lift yang menjadi lift tertua di Indonesia. Letaknya di lantai gedung tersebut. Sayang sekali, sejak tahun 1970-an, lift tersebut sudah tidak beroperasi karena kondisinya yang berkarat. Ini adalah gedung Spiegel. Perusahaan Wingo Maskapai atau Haspiegel yang dulu menempati bangunan ini adalah sebuah toko yang menyediakan berbagai macam barang. Perusahaan ini pertama kali dibangun pada tahun 1895 oleh Tuan Adler. Gaya bangunan gedung Spiegel sedikit terpengaruh oleh gaya Spanish kolonial. Ternyata belajar sejarah itu asyik ya. Kita berharap dengan video ini kita semua lebih mengenal kota Semarang tercinta. Sampai jumpa di lain waktu.